Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Fadil Bapak Dr. Muhaimin SH MKN selaku Ketua Konsorsium Yayasan Mulia, kemudian juga seluruh pengurus yayasan, para pengurus yayasan LHI dan juga Yayasan Al-Khairat, dan seluruh jajaran asatidz, dewan guru, kepala-kepala sekolah, dan juga seluruh wali murid, wali santri, serta yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memperberat timbangan amalan kita nanti ketika di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kali saya mohon maaf apabila dalam penyampaian nanti ini tidak sesuai dengan apa yang diminta. Mudah-mudahan saja beberapa poin ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang akan saya sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya dalam rangka untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita, khususnya dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini tema yang diberikan kepada saya Ramadan dan kesolehan sosial. Ramadan dan kesolehan sosial ini menurut saya, kesolehan sosial ini dimulai daripada diri kita, individu kita. Individu kita atau diri kita masing-masing yang nanti ketika di hari kiamat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah diri kita masing-masing. Kalau kita bisa bergabung saat ini ya, bisa bergabung di dalam sebuah agenda-agenda dakwah, agenda-agenda yang positif dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan secara bersama-sama. Ada yang ditugaskan kalau di yayasan ya, ada yang jadi pembina yayasan, ada yang jadi ketua yayasan, ada yang jadi sekretaris bendahara, kalau di guru-guru juga ada yang jadi kepala sekolah, wakaf kurikulum, dan sebagainya. Diatur sedemikian rupa, di dunia diatur, tapi nanti ketika di akhirat, maka kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pribadi kita masing-masing. Jadi al-amalu jama'atan wal hisabu fardan gitu ya. Kita bisa melakukan amal jama'i, bisa melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tetapi masing-masing kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti hisabnya itu sendiri-sendiri.
Maka individu yang soleh ini menjadi urutan pertama. Karena itulah yang akan menjadi tanggung jawab kita nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keluarga yang soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sejarah kita bahwasanya manusia itu diciptakan dari satu jiwa, yang kemudian dari satu jiwa itu Allah ciptakan pasangannya, yaitu Ibunda Siti Hawa, yang kemudian dari situ terbentuklah sebuah keluarga, yaitu keluarga Nabi Adam, yang kemudian kita menjadi anak cucu beliau, yang membentuk keluarga-keluarga. Individu yang soleh tidak cukup, karena memang dalam kelangsungan hidup di dunia ini harus ada keluarga. Harus ada keluarga, dari situlah kemudian manusia bisa berketurunan, karena ternyata Allah menetapkan umur kita itu tidak panjang-panjang. Kalau dulu kita hidup di zaman Nabi Nuh, mungkin umur kita bisa panjang, ya. Tapi kita hidup di zaman sekarang, kalau ada orang yang umurnya 100 tahun sudah kayaknya panjang banget gitu ya. Kita mungkin 70, 80 itu sudah ini ya. Nah, kemudian lahirlah generasi yang baru melalui keluarga. Nah, keluarga yang soleh ini juga menjadi tujuan kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitabnya dan juga mengutus para nabinya. Ya, selain untuk membentuk individu-individu yang soleh, juga untuk membentuk keluarga yang soleh. Nah, dengan terbentuknya keluarga yang soleh itu, maka nanti akan terbentuk masyarakat yang soleh. Nah, ini idealnya begitu kan, individu yang soleh, keluarga yang soleh, masyarakat yang soleh. Tapi biasanya kalau kita lihat sesuatu yang ideal, kemudian kita lihat kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari, kok kayaknya ada ketimpangan, ada gap, ada jarak. Individunya kok nggak soleh-soleh gitu ya, keluarganya juga berantakan, apalagi sekarang ya isu tentang nikah beda agama ya, masya Allah jadi macam-macam ya. Kemudian masyarakatnya ya itu dampak daripada individu yang kurang soleh, keluarga yang kurang soleh, akhirnya masyarakatnya juga demikian. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus kita pahami yang pertama bahwasanya seluruh ajaran Islam itu membentuk individu yang soleh, keluarga yang soleh, dan masyarakat yang soleh. Jadi ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk membentuk, mentakwin, membentuk individu yang sebenarnya kalau menurut penjelasan mengenai fitrah manusia, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci, ya, individu yang soleh. Tapi kemudian dalam perjalanannya manusia ini ada gangguan-gangguan, ada ujian-ujian, ada yang lulus, ada yang tidak. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan Alkitab dalam rangka untuk membentuk individu yang soleh. Dan ternyata bukan hanya individu yang soleh yang ingin dibentuk oleh ajaran Islam, tapi juga keluarga yang soleh. Juga bukan hanya keluarga yang soleh, masyarakat yang soleh. Ini yang diinginkan oleh ajaran Islam. Nah, turunnya Al-Quran secara bertahap itu menunjukkan adanya proses yang dikehendaki oleh Al-Quran. Rasulullah SAW pertama kali ayat yang diturunkan hanya 5 ayat. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai 5 ayat. Baru kemudian turunnya pelan-pelan ya yang diturunkan di Madinah berbeda dengan apa yang diturunkan di Mekah oleh Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun lebih
Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, ya, itu di Makkah. Dari proses turunnya saja menunjukkan kira-kira bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membentuk individu-individu yang soleh yang kemudian akan lahir keluarga-keluarga yang soleh. Dari situ lahirlah sebuah komunitas masyarakat yang soleh. Dan itu sudah terbukti, gitu ya, terbukti. Maka kemudian dipelajari oleh para ulama dari pokok-pokok ajaran Rasulullah SAW ini ada 3, yaitu bab akidah, kemudian bab syariah, bab akhlak. Bab akidah yang banyak disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah berada di Mekah, ya, karena memang akidahnya yang rusak, ya. Dari sekian banyak kejahiliahan masyarakat jahiliyah pada waktu itu yang paling rusak adalah akidahnya, ya. Dan aneh-aneh gitu ya, aneh-aneh. Namanya juga keyakinan yang sudah sangat merasuk dalam hati mereka. Sehingga logika, akal pikiran yang sehat itu sudah tidak berlaku lagi, gitu ya. Sebagaimana Allah ceritakan tentang para penyembah anak sapi. Allah sebutkan wa usyribu fi qulubihimul ijla, gitu ya. Dalam hati mereka itu sudah kerasukan, ya, cintanya kepada patung anak sapi, gitu ya. Nah, jadi tapi itu karena sudah menjadi akidah, menjadi keyakinan yang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu membawa dampak manfaat dan mudarat bagi mereka. Kalau tidak begini nanti dampaknya seperti ini, gitu ya. Bahkan kalau mau bekerja pun harus mencabut anak panah dulu, gitu ya. Kalau yang dicabut itu positif, ya akan terus bekerja. Tapi kalau yang dicabut itu negatif nilainya, tidak jadi berangkat bekerja, kan gitu ya. Ada juga dengan menggunakan tatoyur ataupun burung-burung, ya, dan sebagainya yang lucu-lucu memang zaman jahiliyah waktu itu yang kaitannya dengan akidah. Dan itulah yang istilahnya yang dihunjam pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia. Ketika ketergantungan kepada Tuhan-Tuhan itu sudah tidak ada lagi, yang mereka hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mudah akan menjalankan syariah. Nah, kalau akidahnya benar, syariahnya juga sudah betul, ya, akidahnya kokoh, syariahnya betul, insya Allah akan nampak dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu akhlaknya. Nah, otomatis lah, ya, ketika Allah perintahkan hendaklah kalian berlaku baik kepada tetangga, karena akidahnya benar, syariahnya benar, dia akan segera melaksanakan itu. Ya. Hendaklah berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain misalnya. Karena akidahnya tahu bahasanya yang memerintahkan birrul walidain itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang dia kenali. Kemudian ada syariatnya, kalau seandainya tidak taat kepada Allah atau tidak taat kepada orang tua berarti tidak taat kepada Allah. Cinta kepada orang tua berarti cinta kepada Allah. Murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya kedua orang tua, ya. Syariatnya seperti itu, maka secara otomatis karena dia tahu bahwasanya yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kalau tidak dilaksanakan ada dampak-dampaknya nanti di akhirat, itu akidah, ya. Maka akan lahirlah seorang anak yang taat kepada orang tua. Nah, itu akhlak di situ. Nah, begitulah, ya, pokok-pokok ajaran Rasulullah SAW diterhimpun dalam 3 hal. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan masuk di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, ya, harapannya terbentuklah dalam diri kita pribadi-pribadi yang soleh. Saya ingin mencoba memahami, ya, melalui apa yang saya sampaikan di sini tentang masyarakat yang soleh itu yang seperti apa, ya. Yang itu akan menjadi tempat kita untuk tempat tinggal kita, tempat berinteraksi kita. Kalau belum wujud, ya harus kita wujudkan, gitu ya. Kalau di sana ada kekurangan-kekurangan, ya harus kita bagaimana caranya supaya kekurangan itu kita tambal, ya. Masyarakat mungkin kalau kita buat sebagai sebuah komunitas, ya,
komunitas di sekolah kita, komunitas kalau saya di pesantren ya, di pesantren, komunitas mungkin di sekitar RT RW dan sebagainya, ya harusnya berpandu kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang sebuah masyarakat yang soleh itu seperti apa. Menurut saya di antaranya yang pertama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mohon maaf saya tidak tuliskan terjemahannya, mudah-mudahan panjenengan megang Al-Qur'an ya, supaya nggak ngantuk sambil buka-buka Al-Qur'annya. Kalau malam ini memang Ustaz ya. Ada godaan-godaan sedikit ya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini surah An-Nur ayat 19 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang senang ya tersebarnya ya, meluasnya perbuatan keji di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui, sementara kalian tidak mengetahui. Nah, ayat ini sebenarnya kalau di surah An-Nur kaitannya dengan kisah Ibunda Aisyah ya, tetapi yang kita ambil di sini adalah aslinya masyarakat yang soleh itu adalah sedikit sekali perbuatan fahisyah ya, perbuatan keji yang tersebar. Nah, ya. Makanya orang yang berusaha untuk menyebarkan perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat yang beriman, yang semestinya sedikit perbuatan yang fahisyah itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Sehingga kita bisa menilai di masyarakat kita ya, kalau di rumah tangga ya, di rumah tangga kita ini fahisyahnya bagaimana, perbuatan kejinya bagaimana ya. Baik itu berupa ucapan atau berupa perilaku ya, fahisyah ya. Kalau fahisyah itu ada yang mengidentikan dengan seperti perbuatan perzinahan atau yang mendekati zina atau kata-kata yang kotor dan sebagainya. Kalau di dalam sebuah rumah tangga orang tuanya, anaknya itu sering mengeluarkan kata-kata yang kotor misalnya, maka ini sebuah rumah yang harus diperbaiki. Ya. Kalau di dalam sebuah masyarakat, ya masyarakatnya ternyata tersebar di situ banyak perbuatan keji atau kata-kata keji dan sebagainya, nah ini berarti masyarakat yang perlu diperbaiki. Karena ciri masyarakat yang mukmin, yang sebenarnya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita rindukan wujudnya itu adalah sangat sedikit perbuatan fahisyah yang ada di sana. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, saya pahami dari surah Ali Imran ayat 110. Ini ayat yang sangat terkenal siapapun ya, baik itu pendidik, pendakwah, ya, para ustadz ya, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebanggaan ayat kita ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini kebanggaan kita. Kalian adalah sebaik-baik umat ya, yang dikeluarkan untuk manusia. Sebaik-baik umat. Dibanding dengan umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang sebelumnya, kita adalah yang terbaik. Ini justifikasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, kurang pandai bagaimana kita ya. Tetapi ada sifatnya di sini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang ingin kita kasih catatan di sini bahwasanya masyarakat yang soleh itu adalah masyarakat yang gemar beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak cuek ya. Kalau dalam lingkungan RT ada yang berbuat kemaksiatan di situ,
masing-masing tidak mengatakan itu bukan urusan saya, ya. Itu urusan dia, misalnya begitu ya. Terserah dia mau ngapain, yang penting tidak melanggar hak-hak saya. Ya. Nanti kalau saya ganggu malah melanggar hak-hak asasi dia. Nah, kita ini kadang-kadang sudah salah kaprah menurut saya. Kita tidak membedakan mana yang harusnya kita cegah karena sebuah kemungkaran dan yang tidak. Namanya kita sebagai kuntum khairu ummatin, ya. Ini adalah kumpulan daripada manusia-manusia yang kita di dalamnya, insya Allah begitu. Itu tidak bisa diam dengan adanya kemungkaran, itu tidak bisa diam. Ya. Memang kalau mengajak kepada kebaikan itu jauh lebih mudah daripada mencegah perbuatan yang mungkar, ya. Ayo ibu-ibu, kita ini menjelang Ramadan, ya, kita coba mengumpulkan dana untuk anak-anak yatim, itu namanya amar ma'ruf, itu mungkin lebih mudah, ya, daripada kalau ada tetangga kita, mohon maaf ya, yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingatkan, rasanya berat, ya. Rasanya berat untuk mengingatkan, padahal itu gandengannya, ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu gandengan. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Sehingga menurut saya masyarakat yang soleh adalah masyarakat yang saling beramar ma'ruf dan nahi munkar. Dan itu sifat. Kalau sifat itu kan tidak bisa dilepaskan daripada zatnya, ya. Kalau manakala sifat itu terlepas dari zatnya, itu sudah zatnya itu sudah berbeda. Ya. Ini sifat yang melekat pada diri kita, pada umat, ya, pada umat Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang seterusnya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, yang seterusnya adalah masyarakat yang soleh itu, yang kita adalah menjadi salah satu bagian daripada masyarakat ini adalah masyarakat yang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ayatnya di surah Al-Maidah ayat 2, agak panjang, tetapi yang menjadi catatan di sini kita adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, gitu ya. Bekerja samalah kalian dalam albir, segala macam bentuk kebaikan, yang tentu ini kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam bentuk ketakwaan yang mengarah kepada ketakwaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk saling bekerja sama, tolong menolong, ya, dalam rangka untuk meraih kebaikan dan ketakwaan ini. Dan dilarang wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, janganlah kalian bekerja sama dalam hal-hal yang sifatnya perilaku dosa, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Nah, ini kadang-kadang kebalik, ya. Kalau dalam urusan melakukan dosa kerjasama, tapi kalau dalam urusan melakukan kebaikan dan ketakwaan itu urusan sendiri-sendiri. Ya, itu bukan urusan saya dan sebagainya. Nah, ukurannya apa? Al-ism dan wairul ismi ini, ya. Dosa dan tidak dosa ini kan ukurannya ajaran kita. Ajaran Islam, ajaran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, aku tinggalkan kalian itu ala mahajjatil bayda lailuha kana hariha. Kita ditinggalkan oleh Rasulullah malamnya saja seperti siangnya, apalagi siangnya, gitu ya. Artinya ajaran Islam itu sudah sangat gamblang dalam menjelaskan ini yang baik, ini yang buruk. Nah, tinggal kita bagaimana. Sehingga kalau ada kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak ada unsur tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan ini, ya bagaimana kita akan mengatakan itu adalah masyarakat yang soleh? Kalau di dalam sebuah keluarga tidak ada, ya, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan ini, bagaimana? Nah, itu dikatakan keluarga yang soleh. Kalau diri kita sebagai individu tidak menjadi unsur, ya, tidak ikut terlibat dalam bab dalam bab ta'awanu 'alal birri wal taqwa ini, ya, kita tidak menjadi bagian daripada unsur itu, nah, bagaimana kita akan menjadi individu yang soleh, gitu ya? Tentu tidak. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang soleh itu adalah masyarakat yang mengutamakan persaudaraan. Ya. Ini dalam surah Al-Hujurat, sebenarnya surah Al-Hujurat
Berarti surah yang luar biasa kalau kita renungkan, kita tadabburi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Ya. Jadi ini jelas-jelas ya Allah mengatakan mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Nah, kalau ada masalah ya diislah, diperbaiki, disatukan kembali. Bahkan kalau berbohong dalam tanda kutip untuk mendamaikan dua saudara kita yang bertengkar, itu bisa dibenarkan ya. Misalnya A dan B bertengkar, kemudian kita ingin mendamaikan, kita sampaikan kepada A, si B itu sebenarnya menganggap panjenengan itu adalah orang yang baik, padahal dia nggak mengatakan itu, tapi kita yang ngarang-ngarang gitu ya. Tapi dengan begitu akhirnya damai. Nah, yang seperti itu bisa dibenarkan. Fa aslihu baina akhwaikum. Artinya kalau berselisih, wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Nah, ini ya. Ini kaidah-kaidah semuanya. Enggak boleh saling menghina, mencaci baik antara laki-laki maupun perempuan, atau antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan dengan laki-laki. Tidak boleh saling mencaci maki karena masing-masing itu ada kelebihan yang dimiliki ya. Yang dimiliki oleh A, kelebihannya tidak dimiliki oleh B. Yang dimiliki oleh B tidak dimiliki oleh A dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman kepada kita. Coba kalau kita ingin mengeratkan persaudaraan, amalkan surah Al-Hujurat. Insya Allah ya, baik itu di rumah tangga ataupun dalam kita lingkungan yayasan, sekolahan, ataupun di masyarakat kita secara luas, dalam bangsa kita, amalkan surah Al-Hujurat ini, insya Allah akan ada perdamaian di sana. Insya Allah. Kemudian Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ciri daripada masyarakat yang soleh, yang sekali lagi kita, kalau keluarga kita menjadi bagian daripada masyarakat yang soleh ini, kemudian kita sebagai individu menjadi bagian daripada masyarakat yang soleh ini, di antara cirinya adalah senang menebar kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru pertama kali datang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya oleh semua penduduk Madinah, baik yang Muslim ataupun orang-orang Yahudi, itu menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah SAW. Tahu kalau Rasulullah sudah berangkat dari Mekah, mereka menunggu-nunggu setiap hari, ya, melihat, ya, jangan-jangan muncul dari balik sana, balik sini, gitulah, ya. Rasulullah dilihat oleh mereka. Dan ternyata betul yang pertama kali melihat bukannya orang Islam tapi orang Yahudi, yang kemudian mereka mengatakan itu yang kalian tunggu-tunggu sudah datang. Nah, begitu Rasulullah datang, ini ada hadis riwayat daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah beliau ini salah satu alimnya orang Yahudi di Madinah. Ya. Beliau itu ingin melihat pertama kali benar nggak ini Nabi yang dijanjikan, yang disebutkan dalam kitab mereka. Ya. Diperhatikan wajah Rasulullah SAW, gerak-gerik diperhatikan. Kesimpulan daripada beliau benar. Ya. Ini bukan tipe orang yang pendusta. Kemudian beliau menyatakan ucapan pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika di Madinah. Ya ayuhan nas, afshus salam, wa ad'imut ta'am, wasilur riham atau arham, ya. Wasallu billaili wan nasu niyam, ya. Wahai manusia yang dijadikan objek panggilan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahai manusia, bukan wahai orang-orang yang beriman, ya. Wahai manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam, ya. Tentu kalau orang Yahudi bagaimana menebarkan salam, ya. Wallahu alam, kalau secara kontekstualnya di sini, salam di sini adalah kedamaian atau hal-hal yang sifatnya perdamaian, ya, afsus salam. Tapi bagi kita umat Islam, menebarkan salam itu ya menebarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena di situ ada makna doa, ya. Menebarkan kedamaian. Rasulullah tahu orang-orang Madinah itu tidak semuanya orang Muslim, ya, tapi ada orang non Muslimnya juga, ya. Tapi yang diucapkan pertama kali oleh Rasulullah adalah afsus salam. Kemudian apa? Wa at'imut ta'am, ya. Kemudian yang diperhatikan
perhatikan di tengah-tengah masyarakat yang soleh itu adalah memperhatikan orang-orang yang lemah. Biasanya orang-orang yang lemah itu pertama kali dilihat itu dari makanannya. Ya. Kalau pakaian tempat tinggal, ya kalau pakaian kita bisa ganti setahun sekali, ya. Kita bisa ganti mungkin 2 tahun sekali. Saya tadi belajar dengan para ustadz ya, kitab Nailul Autar bercerita tentang hadis tentang haid sebenarnya, tetapi masya Allah ya di situ terungkap ya di antara istri-istri para sahabat itu punya baju hanya satu ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, punya baju hanya satu ya. Satu itu makanya ada pertanyaan Rasulullah, ini baju ini satu, kalau terkena darah haid bagaimana caranya kan begitu ya. Nah, terus diajari oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang baju kita berapa ya, ibu-ibu mungkin kerudungnya saja mungkin 10 ya, bapak-bapak sarungnya mungkin 10 gitu ya. Jaketnya ininya apa semuanya, kaosnya terlalu banyak ya. Nah, itu kalau baju itu nggak ganti-ganti pun sebenarnya bisa ya. Tapi kalau makan, makan 2-3 hari kita nggak makan, masya Allah. Makanya Rasulullah ya sangat memperhatikan karena memang ada di sekeliling kita. Makanya ada celaan bagi seorang tetangga yang dia makan enak kenyang sementara tetangganya yang lain itu kelaparan. Itu mendapat ancaman ya. Bahkan ada hadis kaitannya dengan tetangga ini, malaikat Jibril ya betul-betul berpesan kepada Rasulullah SAW agar supaya bertetangga ini hidup yang baik. Wa'at'imut ta'am ini menjadi bagian daripada sebuah masyarakat yang soleh. Berarti apa? Jangan sampai ada orang kelaparan di situ. Yang menanggung itu jangan merasa wah itu urusan dia, urusan Pak RT, urusan Pak RW. Ini urusan kita bersama. Makanya paling bagus adalah ada data di setiap RT RW itu ada data siapa sih sebenarnya kawan-kawan kita, saudara kita yang tidak punya makanan. Kemudian wasilul arham ya, ada orang yang makanannya sudah berlebih, tetapi kita perlu juga berinteraksi dengan mereka dalam rangka untuk menebarkan kedamaian itu dengan bersilaturahim ya. Karena dengan silaturahim itu kita akhirnya tahu apa yang dia senangi, apa yang tidak dia senangi. Ya. Kata-kata apa yang dia senangi, kata-kata apa yang dia senangi, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian wasallu ilaihi wanasunya. Nah, kalau ini urusan orang mukmin sebenarnya ya, inilah kunci kekuatan bagi seorang yang diberikan amanah tanggung jawab yang besar, yaitu melalui sholat malam, insya Allah akan membawa kepada kekuatan. Kemudian seterusnya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita sudah mulai masuk kepada hadis-hadis yang kaitannya dengan puasa dan Ramadan, yang selama berpuasa kita akan mencoba untuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Muhaimin. Mudah-mudahan setelah selesai bulan suci Ramadan kita menjadi manusia yang baru. Maksudnya punya semangat, kemudian kejernihan hati kita dan sebagainya. Itu kan ada prosesnya selama 1 bulan ini. Nah sebenarnya dalam proses 1 bulan ini Rasulullah SAW telah mengajarkan dalam hadis-hadisnya yang singkat, itu tinggal kita amalkan saja. Kalau nggak kita amalkan ya nggak akan mendapatkan dampak itu. La'allakum tattaqun itu tidak akan bisa kita raih kalau seandainya kita tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, khususnya ketika di bulan suci Ramadan ini. Coba ini yang pertama, misalnya Rasulullah mengatakan riwayat dari sahabat Abu Hurairah, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta, justru dia mengamalkan kedustaan itu, maka Allah tidak punya hajat baginya. Nah, artinya puasanya tidak diberikan apa-apa pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
di ayyada atau amahu wa syarabahu, dia tinggalkan makannya, minumnya, tapi Allah tidak berhajat dengannya. Artinya apa? Allah tidak beri pahala puasa. Kalau di mata Allah saja tidak ada kualitas sama sekali puasanya, pasti dia tidak akan berdampak kepada kesolehan secara individu, dan juga akhirnya kesolehan dalam keluarga, kesolehan dalam bermasyarakat. Kalau seandainya puasa kok masih bohong gitu ya, masih berdusta. Mungkin sekarang sebelum puasa adalah ya dusta-dusta itu. Tapi ketika puasa kok masih berdusta, ini tidak akan ada dampaknya apa-apa ketika nanti keluar dari bulan suci Ramadan. Nah, ini coba kita amalkan hadis Rasulullah SAW. Nah, tugas kita kalau di dalam keluarga misalnya, karena tadi kita sampaikan ada proses namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita melihat dan mengetahui istri kita, suami kita berdusta yang tidak pada tempatnya, ya, ada dusta pada tempatnya, ya, berdusta, maka wajib ditegur, ya. Anak kita goroi ya, harus ditegur, jangan dibiarkan, ya. Dan jangan kita mengajari berbohong kepada anak-anak kita, kan begitu ya. Ada mungkin kisah panjenengan mungkin sudah tahu semuanya ya. Suatu ketika ibu-ibu Rasulullah ada Rasulullah, seorang ibu mengatakan, "Ya Abdullah," anaknya dipanggil ya, "Ta'al huna, mari sini, aku beri sesuatu." Langsung ditanya Rasulullah, "Wahai ibu, apa yang akan kamu berikan padanya?" Kemudian Rasulullah, "Seandainya engkau tidak memberikan sesuatu itu, engkau tercatat sebagai pendusta." Nah, bayangkan ya, Rasulullah SAW mengatakan itu. Kalau seandainya, padahal mungkin ada ya di antara kita untuk meneng-meneng anak kita yang rewel ya, terutama yang kecil-kecil itu ya, nanti tak belikan es krim ya, diem ya gitu ya, tak belikan permen, tak belikan ini, tak belikan ini, tiba-tiba nggak dibelikan sampai besok lusa dan 1 minggu, kata anaknya, "Wah ibu ini goroi," berdusta. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana ya? Apalagi di bulan suci Ramadan ya, ini nggak ada artinya nanti puasa kita. Nah, kemudian yang seterusnya, kalau tadi berdusta ya, Rasulullah SAW mengatakan dari riwayat Abi Hurairah, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal, fa in juhila alaihi falyaqul inni mru'un shaimun." Ini kan hadis petunjuk dari Rasulullah, tinggal kita amalkan. Nah, nanti akan lahirlah individu yang soleh, keluarga yang soleh dan juga masyarakat yang soleh ya, insya Allah begitu ya. Rasulullah mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum," ya, apabila hari puasa kalian, fala yarfus, maka jangan berkata-kata kotor. Yarfus itu berkata-kata kotor. Wala yafsuq, jangan melakukan perbuatan yang keji atau perbuatan dosa, perbuatan yang fasik. Walaya jahat, jangan melakukan tindakan yang tindakan yang dianggap tindakan kebodohan gitu ya. Walaya jahal, ya, tindakan kebodohan. Fa in juhila alaihi, kalau diperlakukan seperti itu ya, fal yaqul inni mru'un shaimun, hendaklah dia katakan saya sedang berpuasa. Kalau ada yang mengatakan kalau kita lagi bertengkar jangan dilayani, kita harus mengatakan inni mru'un shaimun. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita mulai dari layar ya. Berkata-kata yang kotor, wala yafsuk. Nah, kalau sekarang bahasa ngomong itu bisa dengan ibu jari kita. Makanya mungkin kalau ini guyon ya, bukan betulan ya. Kalau takrif puasa itu kan menahan diri dari makan dan minum ya, dan yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Kalau sekarang ya, ini guyon tapi Bu ya, jangan dianggap serius ya. Menahan diri dari makan dan minum dan memegang HP mungkin karena ya, HP kita ini menjadi ujian berat ketika kita puasa ini ya. Maunya tilawah Al-Quran ya di dalam HP, tapi yang dibuka lain. Akhirnya tilawahnya berapa menit ya,
Yang lain ini baca WA-nya berjam-jam. Ya. Jadi godaan itu ujian. Na'udzubillah min dalik, ya. Kadangkala orang-orang yang masih belum ingin individunya menjadi individu yang soleh, puasa pun yang di-share, yang dikirim itu juga hal-hal yang ada apa ya? Kalau kata-kata itu kotor, kalau tindakan itu tindakan yang ada unsur dosanya, kadang-kadang masih seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Kalau itu kita lakukan, ya nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan, ya enggak mendapatkan nilai. Kemudian apalagi amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan? Ini kan semuanya adalah kunci-kunci yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihim min ghairi ayam min ujurihim syai'an. Barang siapa yang memberikan iftar, ya, makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan, ya, kepada mereka tanpa mengurangi pahala. Coba kalau di Abu Bakar, ya, di yayasan ini ada berapa murid misalnya. Tiba-tiba salah seorang daripada wali murid, sudah Ustadz, ya, untuk hari ini semua saya tanggung bukanya. Masya Allah. Berapa pahalanya? Pahala yang akan kita dapatkan, ya. Atau dari pembina yayasan, sudah pokoknya semuanya ditanggung oleh Pak Dr. Muhaimin misalnya sampai akhir Ramadan. Itu pahalanya berapa itu yang bisa didapatkan, ya. Karena sebanyak itu. Nah, mengamalkan ini kan ya gampang-gampang susah, ya. Gampang-gampang susah. Jelas sudah pahalanya sudah jelas, ya. Dan kalau kita amalkan ini lillahi ta'ala, ini akan berdampak pada jiwa kita, pada diri kita. Ya. Ada perubahan-perubahan, ya. Manfaat taroso iman ini. Coba kita amalkan, ya. Hal-hal yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar beberapa contoh, ya. Ada amalan-amalan yang memang itu diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Tentu ada yang paling utama adalah puasanya, ya. Puasanya yang seperti apa, yang berkualitas. Kemudian nanti ada sholat malamnya atau qiyamul lailnya atau sholat tarawihnya seperti apa yang berkualitas, ya. Kemudian jangan lupa berinfak, bersedekahnya dan sebagainya. Amalan-amalan yang sudah standar sering kita dengar, tinggal kita praktekkan dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan nanti, pasti akan ada dampaknya, hasilnya ketika keluar dari bulan suci Ramadan. Kaitannya dengan Ramadan, ya, ada sebuah hadis, ya, riwayat dari Anwasilah ibnul Asqa al-Laisi Abi Fasilah. Beliau mengatakan ini untuk sebagai maklumat bagi kita, ya, bulan Ramadan, ya. Dikatakan unzilat suhufu Ibrahim, sohifah Nabi Ibrahim diturunkan pada awal bulan Ramadan. Kemudian wa unzilati Taurat, ya, kitab Taurat diturunkan di Sitin Madinah min Ramadan, ya, 6 Ramadan. Wal Injil Alisala Sa'asroh, ya, 13 Ramadan. Wa unzilal Quran, Al-Quran diturunkan kalau dalam riwayat ini, ya, arba wa ishrina khalat min Ramadan, 24 berlalunya Ramadan. Ini sekedar maklumat, itu bisa ada riwayat sebenarnya. Beberapa riwayat kapan turunnya. Kemudian yang kaitannya dengan Ramadan juga ini harus menyebabkan begini. Kita ini sekarang tinggal berapa hari kalau menurut penghitungan Muhammadiyah, Sabtu sudah puasa. Ya. Kalau pemerintah nanti kita tunggu pengumumannya. Nah, artinya tinggal seminggu lagi. Kita seminggu lagi, kita ini ada nggak perasaan kita itu rindu dengan bulan suci Ramadan? Ya? Ada nggak perasaan itu? Kalau nggak ada perasaan itu, nah bagaimana kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang luar biasa, ya, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namanya rindu
rindu itu Masya Allah ya, jangankan hari-harinya, mungkin detik-detiknya itu sudah sangat ditunggu. Semakin dekat, semakin deg-degan lah hati itu ya, karena orang yang ditunggu-tunggu. Kalau orang ya, kayak saya dulu misalnya kuliah di Malaysia, istri di Malang ya, akhirnya harus pulang pergi setahun itu paling waktu itu bisa pulang hanya 4 kali ya, setahun 4 kali. Saat yang ditunggu-tunggu kalau sudah hari perpulangan sampai di bandara ya, sudah mau naik pesawat itu Masya Allah bunga rasanya hati. Karena kemudian turun Surabaya, dari Surabaya kemudian sampai ke Malang Masya Allah. Nah, kalau perasaan itu ada pada kita dengan bulan suci Ramadan, itu sudah benar. Tapi kalau biasa-biasa saja, Ramadan datang nggak datang kayak bulan-bulan yang lain, ini gawat ini ya. Makanya perlu juga kita memahami apa-apa ya fadilah, kelebihan yang dimiliki di bulan suci Ramadan. Di antaranya misalnya ini ya, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffidatisy syayatin. Nah, kalau datang bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggembirakan kita ya. Abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Memang kita nggak merasakan sekarang ya. Bagaimana sih ketika pintu di surga dibuka terus harum semerbak wangi surga itu bagaimana ya? Itu kita tidak rasakan secara langsung secara fisik sekarang ini. Tetapi Rasulullah bercerita kepada kita ya. Paling tidak baunya surga yang sangat harum itu dan indahnya surga yang luar biasa itu akan kita lihat begitu kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut datang kepada kita, mencabut nyawa kita ya. Kemudian kita dimandikan dan seterusnya dikuburkan. Ketika ditanya-tanya oleh malaikat mungkar dan nakir, nah saat itulah ya, kalau kita sukses lulus ujian di kuburannya, pertanyaan bisa kita jawab ya, maka Allah akan bukakan pintu surga dan diperlihatkan tempat kita di sana ya. Di sana tempatnya, surganya di sana. Masya Allah, kita gembira sekali bahwa surga sudah masuk ke dalam kuburan kita. Itu tidak usah nunggu nanti kiamat datang ya. Besok kalau kita meninggal, kalau husnul khotimah sudah akan mendapatkan namanya bau semerbak daripada surga itu. Sebaliknya kalau ahlun nar ya yang akan dia dapatkan adalah bau busuk dari api neraka. Ini masa kita nggak rindu ya ketika pintu surga itu dibuka oleh Allah. Bahkan dikatakan khusus untuk bulan suci Ramadan surga itu berhias ya, seperti ibu-ibu kalau berhias mau menyambut kedatangan suaminya berhias ya secantik mungkin ya. Surga itu begitu. Kalau bulan suci Ramadan dikatakan berhias. Insyaallah. Kalau sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya ya. Ini ada doa, walaupun kalau dilihat dijelaskan ya, sanadnya itu dhaif, tapi lafaz doa yang walaupun sanadnya dhaif begini bisa kita amalkan ya. Rasulullah mengatakan idza kana Rasulullah yu'allimuna haula'il kalimat idza ja'a yaqul Allahumma sallimni li Ramadan wasallim Ramadhana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma ya Allah sallimni li Ramadan. Serahkan diriku ya Allah untuk Ramadan, kepada Ramadan ini. Wasallim Ramadhana li. Ya Allah serahkan Ramadan itu kepadaku. Ya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah dariku ya. Terimalah dariku ya, mungkin amal-amalan selama bulan suci Ramadan ini nanti mohon diterima ya Allah. Ya, bagus doa ini lafadznya walaupun dikatakan sanadnya dhaif, tapi kita amalkan saja karena isinya luar biasa. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadhana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Juga Rasulullah mengatakan dari Anas bin Malik ya, karena idza jaa syahrul Ramadan qala Rasulullah
qad ja'akum syahrun mutahharun, ya. Telah datang kepada kalian bulan yang mensucikan. Maksudnya ibarat kita kotor, kalau petani dari sawah, kalau pekerja ya dari tempatnya bekerja, kemudian mandi dengan air yang bersih, ya, keluar dari kamar mandi bersih. Ya. Nah, ibaratnya begitulah ya. Qad ja'akum syahrun, 1 bulan penuh, ya, itu mensucikan hati kita, mensucikan diri kita, ya, mensucikan lidah kita, mensucikan mata kita, mensucikan telinga kita, ya. Nah, makanya keluar dari bulan suci Ramadan seperti seorang yang dilahirkan dari ibunya, suci bersih, karena memang syahrul mutahhar, syahrul yang yang suci, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang hadis ini ada sebuah namanya ini tarhib, ya. Ada juga ya peringatan bagi kita. Hadza Ramadan, kata Rasulullah, qad jaa tufattahu fihi abwabul jannah wa tughallaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi syayatin. Bu'dan, yang mau saya sampaikan ini yang dari kata-kata bu'dan. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Idza lam yughfar lahu famata. Ya. Dan alangkah jauhnya, ya, orang yang ketemu Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Idza lam yughfar lahu famata. Kalau tidak diampuni di bulan suci Ramadan, kapan lagi bisa diampuni? Masya Allah. Nah, makanya istilahnya apa ya? Syarat-syarat supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya harus kita penuhi supaya nanti kita memasuki bulan suci Ramadan itu dosa-dosa kita ini rontok, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah ini sudah biasa kita dengarkan. Nah di sini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan kepada. Berapa balasan puasa? Pahala puasa ya, besar sekali, ya. Karena kalau yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ya, sampai tidak terhingga. Nah, puasa ini ada yang tahu berapa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyarahkan bahwasanya pahala puasa ini sangat besar. Karena apa? Yada'u ta'am wa syarab min ajli, meninggalkan makan dan minum hanya untuk kata Allah, wa syahwatahu, demikian juga syahwatnya, untuk meninggalkan syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihi miski. Bau mulut orang yang berpuasa ini jauh lebih baik daripada yang kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi akan selesai, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan as-shaumu junnah, puasa itu adalah junnatun min adzabillah. Coba siapa yang tidak ingin dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab Allah? Azab Allah itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Yang lebih parah itu di akhirat, ya. Kalau di dunia mungkin kalau kita masih hidup, ya, dan kita tahu sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tobat, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di akhirat azab Allah datang kepada kita, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, untuk mengejar lagi, ya, karena sudah. Nah, puasa itu adalah jun. Puasa itu adalah benteng dari azab itu. Kemudian berkaitan dengan qiyamul lail, ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan suci Ramadan, tarawih, ya, dengan didasari atas dasar iman, bukan karena ini dan itu, ya, wahtisaban, dan hanya mengharap, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, diampuni dosa-dosanya yang berapa banyak dosa kita yang telah lalu, atau bisa habis di antaranya dengan amalan kita qiyam, ya, kita salat malam, salat tarawih di bulan suci Ramadan, apalagi Lailatul Qadar, ya.
Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ya. Qiyam Lailatul Qadar ini kan khairun min alfi syahrin. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun. Lebih baik daripada 83 tahun. Nah ini yang juga akan menjadi istilahnya sesuatu yang kita rindukan. Ya. Di bulan suci. Kita rindu dengan sholat tarawih. Kita rindu dengan puasanya. Kita rindu dengan Lailatul Qadarnya. Ya. Kita rindu dengan apa lagi ya? Yang ada di bulan suci Ramadan. Dengan infaknya, sedekahnya ya. Kita rindu di bulan suci Ramadan kok enak sekali tilawah Al-Quran. 1 hari 1 juz, bahkan 3 juz. Bahkan ada yang 5 juz gitu ya. Rindu dengan suasana-suasana seperti itu. Apalagi kalau yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa pergi umrah. Kata Rasul, barang siapa yang bisa umroh di bulan suci Ramadan sama dengan haji. Masya Allah ya. Nah, ini itu adalah kerinduan-kerinduan kita kepada bulan suci Ramadan. Nah, makanya harus dibedakan datangnya bulan suci Ramadan dengan tidak, itu harus dibedakan. Oleh karena itu, Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan ini, maka yang pertama kali harus lakukan ya. Jadi tobatnya itu jangan nunggu nanti ketika di tengah-tengah Ramadan. Sekarang ini kita tobat. Tobat dari 2 jenis dosa. Dosa kepada Allah secara langsung ya, dan dosa kepada orang lain gitu ya. Kalau dosa kepada Allah, ini syaratnya ada berapa? Ada 3 kan ya. Syarat tobat itu menyesali dosanya sama ya, mencabut dosanya ya. Artinya betul-betul dia cabut, dia tidak melakukan dosa itu, dan ada azam untuk tidak mengulangi lagi. Ini dosa yang kaitannya dengan Allah. Apa contohnya? Misalnya orang tidak sholat, ya, tidak sholat 5 waktu, sholatnya bolong-bolong, maka cara taubatnya adalah dengan 3 ini syaratnya. Salah satu saja, kata Imam Nawawi, syarat ini tidak dilakukan, maka tidak sah taubatnya. Misalnya tidak ada azam untuk mengulangi, tidak ada azam untuk tidak mengulangi, ya. Tidak ada azam untuk tidak mengulangi lagi, misalnya begitu ya, nggak sah taubatnya. Nah, yang berat itu kan kaitannya dengan dosa kepada orang lain. Ya. Coba kita hitung sekarang, pernah nggak kita mengambil barangnya orang lain? Kalau pernah, ini harus kita kembalikan, sedikit ataupun banyak. Ya. Baik itu berupa apapun ya, kita kalau itu berupa barang kita kembalikan. Nah, kita kembalikan. Jangan terus berhusnudzon. Paling saudara saya itu ikhlas ya. Dari mana kita tahu dia ikhlas ya? Kita belum pernah bertanya kepadanya. Kita kembalikan. Kalau berupa yang paling susah ini kan berupa kehormatan. Ya. Misalnya ada yang kita rasani, ya kita gibahi, kita buka aibnya, ya kita sakiti, kita cederai dan sebagainya. Nah ini kan harus minta maaf kepadanya. Kita datangi dia, kita minta maaf, saya dulu pernah gini-gini kepada panjenengan ini, ya mohon dimaafkan. Ya. Syukur-syukur kalau dimaaf, kalau tidak dimaafkan, ya bagaimana? Nah ini dosa ini harus kita bersihkan betul. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian istighfar, ya jangan lupa, jangan meremehkan istighfar, ya. Karena istighfar ini kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masya Allah tidak ada dosa yang tidak lebur dengan istighfar, ya. Khususnya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu. Istighfar ini luar biasa. Kalau seandainya bisa kita lakukan, dan ada Sayyidul Istighfar yang tiap hari kita baca. Dia mengembalikan hak orang lain, tadi sudah yang saya sampaikan. Kemudian sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini kita husnudzon kepada Allah. Maksudnya apa? Oke, sekarang kita ini banyak dosa. Jangan putus asa, ya, karena banyak dosa. Karena putus asa itu bukan daripada akhlaknya orang mukmin, gitu ya. Bahkan lebih dekat kepada kekufuran. Ya. Jadi kita husnudzon kepada Allah bahwasanya dosa yang kita lakukan sekarang ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita husnudzon kepada Allah, kita akan dimudahkan ya memasuki bulan suci Ramadan ini.
kita husnudzon kepada Allah, Allah akan memberikan rahmat-rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita ya. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya kalau kata para ulama ya, kalau kita menjelang ajal, maka yang didahulukan adalah ar-roja. Ya, ar-roja itu adalah husnudzon kepada Allah, bahwasanya dosa kita diampuni, kita meninggal dalam keadaan nyawa kita dicabut secara pelan-pelan oleh malaikat ya. Kemudian ruh kita ini dibawa oleh malaikat, diketuk pintu langit yang pertama dibuka, pintu langit yang kedua dibuka, terus dengan harum semerbak wangi kita ya. Dan penduduk langit mengatakan, waduh ini ruhnya siapa nih, harum sekali ini ya, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana Allah ridho dengan ruh ini. Kemudian Allah katakan, kembalikan ruhnya ini ke jasadnya karena mau ditanya-tanya ya. Tapi tempatnya sudah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kala inna kitabal abrari la fi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhadu kullu. Kemudian yang selain itu perlu juga persiapan fisik ya. Mudah-mudahan kita puasa ini bulan suci Ramadan jangan fisik kita ini sakit-sakitan ya, karena nggak maksimal nanti ibadah kita di bulan suci Ramadan. Orang lain terawih kuat, kita nggak kuat ya. Orang lain bisa puasa dengan sempurna, kita tidak bisa puasa dengan sempurna. Ya, fisik harus dijaga sekarang. Kemudian persiapan harta, karena salah satu yang akan kita amalkan di bulan suci Ramadan adalah berinfak ya kepada orang-orang yang memerlukan. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada tema kita bahwasanya Ramadan, dengan Ramadan kita akan memperbaiki ya, kehidupan sosial kita atau menghasilkan manusia-manusia yang soleh ya, dalam hidup bersosial ya, dalam hidup bermasyarakat ya. Mudah-mudahan manfaat daripada bulan suci Ramadan ini akan kita dapatkan manakala kita ikuti saja pesan-pesan ya, perintah-perintah dari Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan ya, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Aku lupa lihat wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran, ahsanul jaza kepada Ustadz Dr. Muhammad Ajir LCMA atas materinya. Masya Allah, kami mendapatkan banyak sekali wejangan malam ini, Masya Allah, untuk persiapan menjelang Ramadan yang mungkin kurang lebih 1 pekan nggih. Sebelumnya mungkin dibuka sesi pertanyaan nggih Ustadz ya? Monggo kalau bisa saya jawab, saya jawab. Nggih, monggo untuk para peserta, Ustadz Ustadzah yang mau bertanya boleh dinyalakan audionya ataupun mungkin ditulis di kolom chat ya mungkin ya. Monggo, kita buka 3 pertanyaan dulu mungkin untuk persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Monggo Ustadz Ustadzah apabila ada pertanyaan. Boleh raise hand, diangkat tangan yang mau bertanya dari unit dari KYM ataupun dari LHI maupun dari Al-Khairat.
Oh iya. Monggo, Ustazah, apabila ada pertanyaan. Ada di room chat, Ustaz. Oh enggak ya, mohon maaf. Baik, saat ini ada pertanyaan dari Ustadz Pancatri. Mohon maaf Ustadz, sebelumnya, Ustadz, bagaimana kiat istiqomah dalam beribadah dari awal hingga akhir di bulan Ramadan? Mohon jawabannya dari Ustadz Muhammad Ajir. Tafadhol Ustadz. Oke, ya. Terima kasih, Masya Allah ya, pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan tapi jawabnya yang sulit. Apalagi mengamalkannya itu ya. Itu Rasulullah saja kalau kaitannya dengan istiqomah sampai sayyabat nih, kalau nggak salah Hud ya, karena ada ayat fastaqim kama umirta. Jadi istiqomah ini memang tidak mudah, berat ya. Tetapi itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tanzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi balasan bagi orang-orang yang beriman kemudian istiqomah dengan imannya itu luar biasa. Itu janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut saya ini kita dalam mengamalkan ajaran Islam ini ada yang ada yang dikaitkan dengan waktu, ada yang dikaitkan dengan tempat, kan gitu ya. Supaya maksimal ya. Contohnya kita berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baca maksurat lah katakanlah begitu ya. Itu kan ada istilahnya ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya yang ditulis oleh para ulama kita. Sebaik-baik tempat itu misalnya adalah masjid. Ya. Maka kita coba lakukan itu. Ya. Setiap kali kita ingin berzikir, baca al-maksurat, ya jangan di atas kasur. Ya. Kalau di atas kasur, enggak meresapi gitu ya. Kira-kira begitulah ya. Apalagi baca maksurat, kita setel HP kita, ibu-ibu ya sambil masak, itu yang baca HP-nya atau ibunya kan gitu ya. Kata ibu-ibu, lah kan Ustaz boleh saja kita berzikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa junuban wa ala junubikum. Boleh kan Ustaz zikir sambil berdiri, sambil duduk? Iya boleh, tetapi harus diresapi. Walaupun berdiri ya diresapi zikirnya. Duduk juga diresapi zikirnya. Intinya adab-adab yang ada dalam satu ibadah itu coba kita amalkan sehingga dari situ akan menghasilkan apa istilahnya istiqomah tadi itu ya. Nah mungkin bagaimana Ustaz ya istiqomah untuk melakukan adab-adab itu ya. Memang makanya kita luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengamalkan ajaran Islam ini ada surah Al-Asr ya, wa tawassaw haq wa tawassaw bis-sabr. Tadi ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sendirian. Intinya begitu ya. Dalam mengamalkan ajaran Islam itu ada tempat-tempat yang itu kita jangan sendirian. Maksud jangan sendirian itu perlu kawan ya, perlu kawan. Bahkan sholat malam saja, ya sholat malam saja Rasulullah mengatakan Allah memberikan rahmat kepada seorang laki-laki, seorang suami yang bangun di malam hari kemudian membangunkan istrinya. Atau sebaliknya, ada seorang istri yang bangun di malam hari kemudian membangunkan suami. Kalau nggak mau disiram kan gitu ya. Nah ini bentuk ta'awun ya, antara suami dan istri. Mungkin ada yang ta'awun antara istilahnya satu grup gitu ya. Kemudian mengingatkan sholat malam ini apa semuanya, mengingatkan Al-Qur'annya, mengingatkan ini apa semuanya, itu mimbabi al-istiqomah ya, dalam rangka untuk kita ini bisa beristiqomah. Kemudian juga menurut saya tidak kalah pentingnya ya, kalau kita sudah tahu bahwasanya yang bisa menjauhkan hati kita atau membuat hati kita itu menjadi keras itu adalah berbagai macam perbuatan dosa, maka
kita dalam rangka untuk membangun istiqomah kita ini, kita hindari dosa-dosa itu. Nah, dosa-dosa itu kan macam-macam sekarang ini. Ada yang kaitannya dengan ucapan, ya ada yang kaitannya dengan perbuatan. Kalau zaman sekarang itu dikaitkan dengan HP, ya HP kita ini bisa positif, bisa negatif, kan begitu ya. Bisa positif, bisa negatif. Kita bisa melakukan kebaikan banyak sekali dengan HP itu, juga kita bisa melakukan banyak dosa dengan HP itu. Nah, kita lihat ini saya perhatikan minggu-minggu ini kok saya banyak berdosa gara-gara pegang HP ini. Wis saya infakkan saja HP-nya, misalnya gitu ya. Saya infakkan saja HP-nya, kan begitu kata Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu kenapa? Beliau ini suatu ketika terlambat sholatnya terlambat, sholat jamaah ya, gara-gara ngurusi kebunnya. Apa kata Sayyidina Umar? Gara-gara saya ngurusi kebun ini akhirnya terlambat sholat jamaah saya. Akhirnya sudah kebun ini saya infakkan. Kan begitu, kita tirulah ya. Ini padahal sholat jamaah terlambat. Nah, ini kita banyak melakukan dosa dengan HP itu misalnya. Sudah Ramadan ini tidak usah HP-HP-an ya, tapi susah juga nanti Pak Muhaimin mau kontrol kita ya. Tapi kadang-kadang harus ada ya, harus ada istilahnya azam untuk melakukan, meninggalkan hal-hal yang biasanya memang disitulah letak kelemahan kita ya. Jangan kan kita nyemplung lagi di situ. Kalau nyemplung lagi di situ ya nanti akan terganggu istiqomah. Dengan berkawan ya, kemudian tidak kalah pentingnya ya, itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa tarki maksiatika. Doa ini ya sebaiknya kita terus baca ya di segala kesempatan, karena hati kita ini bisa berubah setiap detik ya, setiap menit, setiap jam bisa berubah ya. Makanya kita doa, ya qalibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, teguhkanlah hati kami ala dinika, di atas agamamu, wa ta'atika, dan ketaatan kepadamu, wa tarki maksiatika, dan meninggalkan dosa-dosa kepadamu. Ini doa ini penting, akhwatillah, Bapak Ibu sekalian, agar supaya kita bisa istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ustaz Mahmud. Sepertinya sudah menunggu Resena. Monggo Ustaz Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum dan keluarga selalu sehat, Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillah, ingin bertanya, Ustaz. Jadi terkait sebenarnya waktu itu pas antum mengisi pas Muharram atau enggak, udah mau nanya cuman sudah tertutup. Jadi terkait ini, Ustaz, terkait amal jariyah, Ustaz. Amal jariyah atau sedekah jariyah dan seterusnya, apakah sedekah jariyah yang nanti kita lakukan, karena kita kan bermaksiat terus-terusan dalam artian baik itu kecil maupun tanpa sengaja atau bagaimanapun itu dosa besar. Lalu apakah sedekah jariyah itu terputus dengan kita melakukan maksiat, saat misalnya kita mewakafkan barang, lalu ketika itu maksudnya apakah cepat-cepatan banyak-banyakan mana amal kita dengan dosa-dosa kita gitu loh, Ustaz. Apa kalau kurang paham maksudnya, ya intinya apakah jariyah kita itu akankah ada nggak yang menyebabkan jariyah kita itu terputus? Sedangkan ketika disampaikan al ilmu yuntafa'u bihi, ketika kita ngajar anak-anak di SMP, kita mengajarkan ilmu baik itu sholat duha dan lain-lain, ketika anak-anak kan melaksanakan kan kita insya Allah dapat. Tapi apakah jariyah itu terputus ketika kita melakukan dosa besar, atau ketika kita tiba-tiba qadarullah males sholat duha, ataupun sedekah jariyah, sedekah wakaf kita yang tadinya niat ikhlas di pertengahan ada sedikit ghil, atau anak soleh yang tadi misal
anak kita solih, terus habis itu sedikit terpengaruh ketika SMA atau SMP, lalu kembali soleh lagi ketika kuliah ataupun ketika dewasa. Mungkin itu, jazakallah khair. Ya, wallahu alam, yang bisa Anda sampaikan. Pertama, ada yang disebut dengan amal kebaikan, ada yang disebut dengan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut maksiat yang kemudian dosa ya. Disebutnya dosa, tetapi sebenarnya ya kalau nggak tobat-tobat sampai dia meninggal akan menyebabkan dia kekal selama-lamanya di neraka, yaitu dosa syirik misalnya. Nah, orang misalnya ya, orang membangun masjid, bangun pesantren, ataupun berinfak dengan luar biasa lah ya. Tapi ketika meninggal masih membawa dosa syirik misalnya. Dan syirik yang bukan syirik asghar ya, tapi ini adalah syirik akbar ya, syirik besar ya, yang dia tidak tobat kepada Allah dari perbuatan syirik ini, maka secara otomatis ya semua amalan yang dia lakukan, baik itu yang jariah ataupun yang tidak jariah, itu sudah gugur dengan sendirinya. Sehingga karena dia akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Ada kan itu kalau apalagi yang kemudian murtad gitu ya, murtad. Ada mungkin lagi heboh minggu-minggu ini ya, ada seorang yang mengusulkan, namanya bagus ya, Saifuddin namanya ya, tapi mengusulkan menghapus 300 ayat Al-Quran gitu ya. Menurut putranya luar biasa ya, saya mendengarkan di pengakuan daripada putranya. Ayahnya dulu ini di pesantren ya, kemudian bukan hanya yang diajar itu santrinya, tapi levelnya itu sudah level ngajari guru-gurunya gitu ya, ketua daripada guru-gurunya. Tapi kemudian murtad ya. Padahal tadi kalau dikaitkan dengan amal jariah berkaitan dengan ilmun yuntafa'u bihi, bisa jadi ada ilmu yang diajarkan yang seandainya dia tetap dalam keadaan muslim itu akan bermanfaat ilmunya, pahalanya terus menerus dia akan dapatkan. Tapi karena murtad sudah selesai dengan murtadnya itu ya. Nah, apakah kalau dia kembali menjadi muslim amalannya tadi itu kemudian berterusan, ya kita berharap begitu pada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, sehingga kalau kita melakukan sebuah amalan, kita harapkan supaya tidak melakukan dosa-dosa yang menyebabkan amalan itu menjadi terhapus. Contohnya apa? Contohnya juga kita mengamalkan satu amalan yang sebenarnya sudah kita ikhlas dan lain sebagainya, tapi namanya Allah itu kan menguji kita ini tidak sebentar ya. Hidup ini adalah ujian. Bisa jadi ujian itu ujian keikhlasan. Misalnya begini, ada anak yatim kita santuni, ya. Kita santuni anak yatim, kita sekolahkan, kita biayai apa semuanya dengan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala tanpa mengharapkan pamrih apa semuanya. Tapi ketika anak ini menginjak dewasa, kok nggak tahu diri gitu ya, dalam tanda kutip ya, nggak tahu terima kasih dengan yang memberikan santunan ini, akhirnya diungkit-ungkitlah, kamu ini sudah saya biayai dari kecil sampai ini apa semuanya, nggak terima kasih kepada saya sudah. Nah ini kan ungkapan ini mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan ketidakikhlasan kita dalam memberikan santunan kepada anak yatim ini ya. Padahal kalau dibiarkan begitu saja mungkin ya kita akan mendapatkan pahala terus-menerus. Tapi karena begitu akhirnya dikhawatirkan menjadi gugur ya. Ketidakikhlasan itu bisa menyebabkan terhapus amalan kita. Ketidakikhlasan dalam beramal. Makanya tadi kembali kepada istiqomah ya. Istiqomah dalam niat itu penting, istiqomah dalam amal juga penting. Bahkan ada sebuah ungkapan dari para ulama, innal islama, sesungguhnya Islam itu yahtamu ya,
memperhatikan al-ba'is minal amali aksara minal amali nafsihi gitu ya. Islam itu memperhatikan pendorong daripada sebuah amalan yaitu niat ya. Niat ini itu lebih daripada amal itu sendiri. Maksudnya apa? Niat itu luar biasa kedudukannya dalam amalan kita, dalam kita beramal. Kita sudah niat lillahi ta'ala, bisa jadi di tengah jalan itu berubah gara-gara macam-macam ya. Misalnya mohon maaf ya, biasanya kalau kita mendirikan sebuah lembaga pendidikan apa semuanya awal-awal itu wah luar biasa ya perjuangan ya, karena sama-sama merasakan ketidaknyamanannya ya, merasakan perjuangan yang luar biasa. Kemudian lembaga ini terus membesar ya. Di sanalah kadang ujian keikhlasan itu diuji oleh Allah Subhanahu. Ini saya dapat apa ya dari yang selama itu saya lakukan, kok dia dapat ini, saya nggak dapat apa-apa. Nah ini ya, itu pintu ini pintu ketidakikhlasan itu di situ. Ada juga yang berjuang misalnya di dunia apa gitu ya, dia sudah mengorbankan banyak uang dan sebagainya, kok setelah itu nggak dapat apa-apa. Saya sudah berkorban banyak, ini kok nggak dapat apa-apa ya. Ini si fulan ini nggak ngapa-ngapain ya, lebih baik saya seperti dia ya. Nah kalau kita selalu hitung-hitungannya dapat apa ya, tapi ini juga ada masalah dalam keikhlasan kita. Saya sudah sekian banyak sekian kali tapi nggak dapat apa-apa. Sementara dia dapat dan kemudian hidup bermewah-mewah seperti ini. Nah ini semuanya adalah gangguan keikhlasan. Jadi karena itu sekali lagi kita lihat ya dosa-dosa apa yang bisa menghapus amalan-amalan itu, amalan-amalan apa yang kemudian ya kita karena hidup kita singkat dan kita tahu memang kita harus punya yang namanya amal jariah ya. Bagi para pendidik itu kesempatan yang luar biasa. Tidak punya duit, tapi masih ada kesempatan untuk bisa beramal jariah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan katsir. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Kira-kira tambah lagi nggak apa-apa ya Ustaz ya? Ini masih banyak pertanyaan nih Ustaz. Masya Allah. Monggo ya. Kita ambil mungkin beberapa pertanyaan ini yang mirip-mirip, kita ringkas. Yang pertama ini dari Ustazah Erna, bagaimana cara menumbuhkan rasa bahagia dalam menyambut bulan Ramadan? Kemudian langsung sekaligus satu-satu Ustaz. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya. Jadikanlah Ibu siapa namanya? Ibu Erna, Bu Erna. Erna sudah punya suami kan ya? Insya Allah. Ya, kalau sudah jadikanlah Ramadan itu seperti kedatangan suami yang ditunggu-tunggu. Kira-kira gitulah ya. Jadi sangat dirindukan. Gitu. Kita rindu ya. Kita kan merasakan betul ya. Kok kalau di bulan suci Ramadan enak betul kita tilawah ya, gampang sekali kita mengeluarkan sedekah ya, senyum di mana-mana kan begitu ya. Kalau bulan suci Ramadan enggak gampang marahan, enggak gampang emosian ya. Kalau punya murid yang nakal pun sabar, ngelus dodo gitu ya. Itu kan kita rindukan suasana itu Bu ya. Suasana bayangan suasana yang indah-indah itulah yang kita ingin kita bisa. Nah ini kalau kita memang merasakan di bulan suci Ramadan itu seperti itu. Tapi kalau kita merasakan bulan suci Ramadan poso lagi nggak bisa makan, aduh malamnya harus traweh, aduh nanti ngajar anak-anak lempe gitu ya, lemas ya. Karena nggak makan, karena ini belum lagi ya, tugasnya banyak, disuruh ini, disuruh itu, ini puasa apa semuanya. Nah kalau itu yang ada dalam pikiran kita ya kita nggak akan rindu dengan Ramadan itu. Kita tidak. Tapi bayangkan yang tadi, insya Allah ya kita akan kangen dengan Ramadan itu
Dan memang kenapa Allah jadikan Ramadan hanya 1 bulan saja, ya, enggak semuanya saja. Itu supaya kita kangen dengan Ramadan itu setahun sekali. Kalau semua bulan jadi Ramadan, ya nggak kangen-kangen kita ya, kayak biasa-biasa saja gitu ya. Dan kita nggak akan kuat, Allah Maha mengetahui puasa setiap hari ya, sepanjang tahun nggak akan kuat kita. Allah Maha mengetahui. Masya Allah, Ustaz. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Ustazah Emi. Jika sudah saatnya sholat tarawih di masjid tapi belum witir, apakah boleh melanjutkan sholat lail di rumah, Ustaz? Boleh Bu, boleh insya Allah. Jadi tidak ada batasnya sebenarnya berapanya itu kalau dalam sholat malam ya. Sholat malam di bulan suci Ramadan namanya tarawih. Kalau di bulan lain-lain namanya qiyamul lail kan gitu ya. Sholat tahajud ya. Rakaatnya sebenarnya tidak terbatas walaupun ya kalau yang kita baca di kitab-kitab fikih ya, Rasulullah misalnya ya 11 rakaat, tapi jangan ditanya panjangnya Rasulullah sholat 11 rakaat itu ya. Kemudian di zaman Sayyidina Umar ya kalau tidak salah lebih daripada 20 rakaat ya. Yang kemudian ya kita lihat gambaran nyata di masyarakat kita lah. Ada yang 11, ada yang 23 gitu ya. Nah, kalau mau nambah lagi masih kuat ya, lebih daripada itu. Kalau sudah witir, ya tambah lagi sholat malam misalnya, enggak usah witir. Kalau belum witir, nanti tambah lagi berapa rakaat, kemudian ditambah dengan ditutup dengan witir. Nah, begitu insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Ustaz Supriyono dari Al Khairat. Ustaz, apakah boleh bersedekah kepada non-muslim yang membutuhkan, Ustaz? Ya. Jadi wa'at imut to'am yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Apalagi kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan sedekah ini kemudian melembutkan hatinya akhirnya masuk Islam. Pasti kita pernah mendengar ya kisah Rasulullah dengan Yahudi yang buta gitu. Yang setiap hari diberikan satu sebab oleh Rasulullah SAW, kan itu Yahudi. Rasulullah sedekah kepadanya. Yang akhirnya Rasulullah meninggal, diteruskan sedekahnya itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi cara dulangnya itu beda dengan Rasulullah SAW ya. Ini siapa ini katanya? Siapa ini? Padahal si Yahudi ini selalu mencaci maki Rasulullah SAW ya. Dia buta tapi mencaci maki Rasulullah. Tapi kemudian disampaikan orang yang orang yang memberikan makan kepadamu itu adalah orang yang tiap hari kamu caci maki dan sudah meninggal. Akhirnya dia tertarik dengan ajaran Islam. Artinya sedekah kepada siapa saja. Tapi kalau dari mereka kepada kita lihat ya ini syubhat atau tidak kan gitu ya. Ya. Kalau misalnya tetangga kita yang non muslim ngasih makanan kepada kita ya, nah itu harus kita lihat dulu ya. Ini makanan olahan atau makanan bukan olahan, buah ya. Kalau buah tidak ada masalah ya. Tapi kalau nasi goreng misalnya atau ayam goreng misalnya dan digorengnya di rumahnya, nah ini yang perlu kita waspadai karena bisa jadi pakai bahan-bahan yang diharam. Tapi intinya sedekah kepada non-muslim itu tidak menjadi masalah. Monggo silahkan. Wallahu a'lam. Oke, jazakallah khairan, Ustaz. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, Allah. Kemudian ini pertanyaan dari Ustaz Farid. Ustaz, bagaimana cara melembutkan hati, Ustaz? Insyaallah. Iya. Apa ya? Hati ini memang kata dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ya disebutkan kalau tidak salah al-qalbu huwa al-malik. Hati itu adalah raja dalam jasad kita. Makanya dikatakan oleh Rasulullah inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu ya. Hati itu adalah
kalau baik, insya Allah semua amal kita akan menjadi baik gitu ya. Yang amalan yang dilahirkan oleh tangan kita, oleh mata kita, oleh telinga kita, ya, mulut kita, kalau hati kita itu suci bersih, ya, insya Allah yang keluar dari semua anggota badan kita itu akan baik. Tapi kalau hati kita kotor, yang akan keluar dari semua anggota badan kita itu juga yang kotor-kotor. Nah, ada hati yang kata para ulama, hati itu dibagi menjadi 3. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang sehat, kan itu ya. Qalbul mukmin, hatinya orang mukmin itu hati yang sehat. Tentunya lembut hatinya, kan gitu ya. Tentunya lembut karena apa? Karena salah satu mungkin bisa salah satunya cara ya, yang menyebabkan hati kita itu keras itu kan dosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Ada ron itu perbuatan dosa. Kata Rasulullah, setiap kali kita melakukan dosa, maka hati kita akan dititikkan dengan titik hitam. Kalau kita tobat, ya bersih lagi gitu ya. Tapi kalau nggak tobat-tobat dan kita melakukan dosa sekali lagi, titik hitam, sampai terakhir kemudian menjadi hati yang hitam kelam, ya. Kalau sudah hatinya hitam kelam, ada segel dari Allah Subhanahu wa taala yang itu disebut dengan at-taba'u atau al-khatamu, ya, khatamallahu ala qulubihim. Hati yang seperti itu sudah susah sudah. Kata Rasulullah, iman nggak bisa masuk, kekufuran tidak bisa keluar. Nah, jadi itu sudah sangat sulit ya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Dosa. Ya, dosa itulah yang menyebabkan hati kita itu menjadi keras, yang menjadi seperti itu. Maka bagaimana cara melembutkannya? Hindari kita daripada melakukan dosa. Ya. Dosa baik itu oleh lidah kita ataupun oleh tangan kita, oleh mata kita hindari supaya hati kita ini menjadi lembut. Atau misalnya kalau ingin hati kita sudah bisa menghindari dosa-dosa itu, ya. Ingin kita lembutkan lagi, ya. Kalau ketika baca Al-Quran, coba kita tadaburi, ya, ayat-ayatnya, khususnya ayat-ayat yang kaitannya dengan peringatan Allah di hari akhirat, misalnya kisah tentang neraka, ya, tentang makanan penduduk surga, ya, penduduk neraka, ya, apa saja yang disiapkan oleh Allah di sana. Itu insya Allah akan melembutkan hati kita. Demikian juga kita sering mengunjungi orang-orang yang sakit, ya. Orang-orang yang sakit itu kita kunjungi, ya. Itu juga insya Allah juga akan melembutkan hati kita. Tapi intinya ketika kita menghindari dosa, insya Allah semakin banyak yang kita hindari, itu semakin lembut hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Saat ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Ustaz ya. Ya, insya Allah. Okay. Oke, ya, ini dari Catherine Mulia, Masya Allah, dari Catherine Mulia. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara meraih Lailatul Qadar, Ustaz? Ya, satu-satunya cara i'tikaf. Ya. Jadi sekarang kan belum masuk bulan suci Ramadan. Ini apa catering tadi ya? Catering Mulia ya? Ya, Ustaz, bagian dapur ya, Ustaz. Masya Allah. Ini harus direncanakan betul ini. Catering ini biasanya kan sibuk dengan memasak ya. Yes, dan sebagainya. Ini kalau bisa di 10 hari yang terakhir itu di-off-kan ya. Di-off-kan. Ya, ini memang harus kita rencanakan ya. Kita harus berani seperti itu. Karena satu-satunya cara yang sangat memungkinkan kita mendapatkan Lailatul Qadar itu ya melek di malam hari ketika di 10 hari yang terakhir. Karena dari bacaan saya hadis-hadis tentang Lailatul Qadar, Rasulullah mengatakan carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir, ya. Terutama di malam-malam ganjilnya, ya, kita cari di situ. Bagus sekali kalau kita bisa umroh, ya. Jadi setiap malam kita berada di depan Ka'bah, gitu. Insya Allah, ya, di sana, ya. Ya memang suasana itu ya perlu ya. Kalau kita berada di sana di bulan suci Ramadan, ya, di Mekah itu, Masya Allah, kalau sudah 10 hari yang terakhir,
ya, apalagi nggak dapat tempat di bawah, kita sholat tarawihnya itu di kutub ya, di atas yang langsung ke langit gitu ya, rasanya itu luar biasa. Nah intinya gini, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, jangan banyak tidur di 10 hari yang terakhir. Bagaimana caranya? Ya kita itikaf di masjid ya, siang malam kalau bisa begitu. Memang itikaf itu kan masyru'nya masuk di tanggal 21 Ramadan ya, malam ya, kita masuk ke masjid, nanti kemudian keluarnya ya malam Idul Fitri itu. Apa yang kita lakukan? Ya siangnya kita macam-macam tilawah atau semuanya. Ya kalau mau itikaf full ya begitulah ya. Rasulullah kalau itikaf itu tidak keluar dari masjid selama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu. Nah, kalaupun kita tidak mampu karena mungkin ada amanah-amanah yang lain, tapi kalau amanah yang tidak penting, mending kita kembali ke masjid ya. Rumah kita itu adalah masjid, apalagi malamnya ya. Apalagi malamnya itu sudah masjid. Jadi semuanya kalau kita nggak ada gangguan apa-apa di rumah ya, tapi ibu biasanya ada anak kecil yang punya anak kecil ya, kalaupun bisa ya dibawa saja ke masjid anaknya itu kalau memang memungkinkan ya. Kalau tidak ya di rumah jangan tidur ya, dengan tilawah, dengan zikir ya, karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu turun. Tapi begitu kita dapatkan malam Lailatul Qadar itu, yang kita juga nggak tahu kapannya, itu ibadah kita sama dengan 1000 bulan. Maka sekali lagi caranya yang paling utama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan i'tikaf. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan katsiran atas materinya yang telah disampaikan pada kita semua. Alhamdulillah malam ini kita cukup kenyang Ustaz dengan materinya, Masya Allah, Insya Allah. Bisa kita amalkan, saya sendiri maksudnya. Amin, amin, Insya Allah kita amalkan ke depannya. Kalau bahasa anak muda sekarang tuh daging-daging Ustaz. Insya Allah. Daging-daging, Insya Allah. Tentang tadi Ramadan dan kesolehan sosial ya Ustaz ya. Ada individu yang soleh, kemudian keluarga yang soleh. Dari keluarga yang soleh biasanya akan terbentuk masyarakat yang soleh. Mungkin kita cukupkan karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.44. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Dr. Muhammad Ajir LCMA yang telah menyempatkan waktunya memberikan kepada kami materi yang begitu berharga. Memasuki acara selanjutnya, ini penutupan. Untuk acara yang terakhir sebelum kita tutup, saya selaku MC pembawa acara pada Tarhib Ramadan malam hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati ustadz-ustadzah sekalian. Untuk itu mari kita bersama-sama tutup dengan membaca doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu nggih. Jazakallahu khairan.